Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kami. Terima kasih sudah menemani kami. Maaf jika ada salah. Kami akan menemani beberapa menit waktu Anda yang berharga. Kita hari ini akan sedikit berbicara tentang sihir, yang mana sihir ini termasuk dosa besar yang sangat besar. Jadi untuk kita jangan coba-coba untuk belajar sihir, karena tidak ada manfaatnya untuk kita. Kita harus percaya adanya sihir sekalipun kita tidak pernah melihat apa itu sihir, atau hanya mendengar dari kabar masyarakat yang ada. Kita harus percaya karena Nabi Muhammad pernah terkena sihir. Karena itulah muncul surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, di sini kita menyebutkan artinya karena HP kita masih HP yang biasa, jadi sulit edit bahasa Arab ya. Jadi cukup bahasa terjemahannya saja. Surah Al-Baqarah ayat 102 menjelaskan, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, jadi setan yang mengajarkan manusia tentang sihir. Lalu pertanyaannya, apakah dampak sihir itu memang luar biasa sehingga banyak orang yang mau belajar? Nah, kira-kira seperti apa? Setan yang terlaknat sama sekali tidak memiliki tujuan apapun dalam mengajarkan sihir kepada manusia, melainkan agar manusia berbuat syirik kepada Sang Pencipta. Nah, jadi alasan mengajarkan manusia sihir tujuannya hanya agar manusia membuat tandingan terhadap Allah atau menyekutukan Allah, agar manusia yakin bahwasanya ada kekuatan yang melebihi kekuatan Sang Pencipta. Jadi siapapun yang belajar sihir, dia dapat dua dosa. Dosa yang pertama dosa melakukan sihir, yang kedua adalah dosa menyekutukan Sang Pencipta. Lalu ada lagi surah yang menjelaskan Sang Pencipta mengabarkan tentang malaikat Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun, sehingga mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu sesuatu yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Berarti manusia belajar sihir pertama kali dengan malaikat yang bernama malaikat Harut dan Marut.
yang mana sihir itu bisa membuat pasangan berpisah. Nah, pasangan berpisah. Lalu ada lagi ayat yang menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Nah, jadi bagi siapa saja yang belajar sihir itu tidak akan mendatangkan kebaikan ketika dia sesudah mati. Sesudah dia mati tidak akan mendatangkan kebaikan jika dia belajar ilmu sihir. Orang-orang tentang sihir ini banyak di antara yang sesat masuk ilmu sihir dan mengira bahwa itu hanya haram saja, dan tidak menyadari bahwa sihir itu adalah suatu kekufuran. Nah, jadi ada sebagian orang yang menganggap bahwa belajar sihir itu hanya haram. Padahal ketika dia belajar sihir dan mengamalkan sihir, dia itu sudah dikatakan kafir atau mengingkari Sang Pencipta. Karena itu mereka yang belajar sihir masuk mempelajari sihir. Bentuknya adalah menciptakan gambaran-gambaran ilusi yang pada hakikatnya tidak punya wujud secara material, dan bahkan melakukannya padahal itu murni sihir yang mengikat perasaan antara seorang suami dari istri adalah sihir. Begitu pula cinta dan benci kepadanya, dan hal-hal serupa yang berwujud kalimat-kalimat yang tidak dikenal maknanya. Kebanyakan adalah syirik dan kesesatan. Nah, jadi jangan coba-coba untuk belajar sihir. Nah, lalu apa hukuman menurut agama Islam bagi orang yang belajar sihir? Yaitu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 1460, yang mana artinya hukuman bagi seorang tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Dipenggal dengan pedang. Lalu ada lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid 1 halaman 190 yang artinya, surat Umar datang kepada kami setahun sebelum wafat beliau, yang isinya hendaklah kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Lalu ada lagi riwayat dari Imam Ahmad jilid 3 halaman 399 yang artinya 3 orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, pecandu minuman keras. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah orang yang membenarkan sihir atau mempelajari sihir. Nah, itu ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Jadi kita jauhilah sihir ini. Jangan coba-coba kita mempelajari sihir. Nah, jadi sihir, karena dampaknya itu sangat besar. Akan tetapi saya pribadi sampai saat ini belum pernah melihat sihir itu seperti apa. Apakah yang dimaksud sihir itu sama seperti yang ada di Indonesia, seperti santet, seperti teluh, seperti gendam, seperti apa itu yang supaya perempuan jatuh cinta. Nah, guna-guna apakah sama seperti itu?
Saya tidak tahu. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah semua itu sama dengan sihir? Ataukah tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang pernah belajar sihir lalu taubat, coba tulis di kolom komentar bagaimana tentang sihir. Dan bagi yang terkena sihir, kita doakan semoga cepat sembuh, semoga kita dijauhkan dari itu semua, dan semoga bagi yang terkena sihir cepat sembuh, semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.